Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai KI, KD, dan materi PKN-MI pada kelas 1 dan 2. Karena di sini saya menggunakan buku paket KTSP, maka istilah yang saya gunakan adalah SKKD, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Oke, langsung saja untuk kelas 1. Pada bab 1 itu terdapat standar kompetensi menerapkan hidup rukun dalam perbedaan dengan beberapa KD. KD yang pertama yaitu menjelaskan perbedaan jenis kelamin, agama, dan suku bangsa. KD yang kedua yaitu memberikan contoh hidup rukun melalui kegiatan di rumah dan di sekolah. Sedangkan KD yang ketiga yaitu menerapkan hidup rukun di rumah dan di sekolah. Nah, dalam bab 1 ini sesuai dengan SKKD yang telah saya sebutkan, secara garis besar nantinya peserta didik akan mempelajari tentang bagaimana hidup rukun dalam perbedaan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita di Indonesia ini sangat kaya akan keberagaman, baik itu suku bangsa, agama, etnis, dan masih banyak lainnya. Maka dari itu nantinya diharapkan peserta didik dapat menerapkan hidup rukun dalam perbedaan-perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya pada bab 2 terdapat standar kompetensi membiasakan tertib di rumah dan di sekolah dengan 2 KD, yaitu KD yang pertama menjelaskan pentingnya tata tertib di rumah dan di sekolah, yang kedua melaksanakan tata tertib di rumah dan di sekolah. Dalam bab 2 ini nanti secara garis besar peserta didik akan mempelajari tentang bagaimana hidup tertib baik itu di rumah maupun di sekolah. Untuk selanjutnya pada bab 3 itu terdapat standar kompetensi menerapkan hak anak di rumah dan di sekolah dengan 2 KD juga. KD yang pertama yaitu menjelaskan hak anak untuk bermain, belajar dengan gembira dan didengar pendapatnya. KD yang kedua berbunyi melaksanakan hak anak di rumah dan di sekolah. Nah, dalam bab 3 ini sesuai dengan SKKD yang telah saya sebutkan, secara garis besar nantinya peserta didik ini akan mempelajari tentang hak-hak yang akan mereka peroleh baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian untuk bab yang terakhir, bab 4 di kelas 1 ini terdapat standar kompetensi menerapkan kewajiban anak di rumah dan di sekolah dengan 2 KD juga. KD yang pertama yaitu mengikuti tata tertib di rumah dan di sekolah. KD yang kedua yaitu melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, dalam bab 4 ini nanti secara garis besar peserta didik akan mempelajari tentang kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, yang harus mereka penuhi dalam kehidupan sehari-hari baik itu di rumah maupun di sekolah. Untuk selanjutnya kita beralih ke kelas 2. Di kelas 2 di sini untuk bab 1 terdapat standar kompetensi membiasakan hidup bergotong royong dengan 2 KD. KD yang pertama yaitu mengenal pentingnya hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong. KD yang kedua melaksanakan hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong di rumah dan di sekolah. Nah, dalam bab 1 ini nanti secara garis besar peserta didik akan mempelajari tentang bagaimana hidup rukun, saling berbagi dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari, dan nantinya diharapkan peserta didik dapat membiasakan sifat-sifat tersebut, sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka baik di rumah ataupun di sekolah. Kemudian untuk bab yang kedua terdapat standar kompetensi menampilkan sikap cinta lingkungan dengan 2 KD. KD yang pertama yaitu mengenal pentingnya lingkungan alam seperti lingkungan tumbuhan dan hewan. Kemudian yang kedua melaksanakan pemeliharaan lingkungan alam. Nah, dalam bab 2 di sini sesuai dengan SKKD yang telah saya sebutkan, secara garis besar peserta didik ini nantinya akan mempelajari tentang bagaimana mencintai lingkungan, baik itu lingkungan tumbuhan, lingkungan hewan, lingkungan alam, bahkan lingkungan buatan, dan bagaimana peserta didik itu dapat menjaga serta memelihara lingkungan tersebut sehingga tercipta lingkungan yang sehat. Kemudian untuk bab yang ketiga, di sini terdapat standar kompetensi menampilkan sikap demokratis dengan 3 KD. KD yang pertama yaitu mengenal kegiatan bermusyawarah, yang kedua menghargai suara terbanyak, dan yang ketiga menampilkan sikap mau menerima kekalahan. Nah, dalam bab 3 di sini nantinya peserta didik ini akan mempelajari tentang
yang harus mereka miliki. Sikap-sikap demokratis seperti menghargai pendapat orang lain, menghargai keputusan bersama, serta lapang dada baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian untuk bab yang terakhir, bab 4, itu terdapat standar kompetensi menampilkan nilai-nilai Pancasila dengan 2 KD. KD yang pertama yaitu mengenal nilai kejujuran, kedisiplinan dan senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melaksanakan perilaku jujur, disiplin dan senang bekerja dalam kegiatan sehari-hari. Nah, dalam bab 4 ini sesuai dengan SKKD yang telah saya sebutkan, secara garis besar peserta didik nantinya akan mempelajari tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi serta dasar dari negara kita Indonesia, serta bagaimana peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tersebut, baik nilai kejujuran, kedisiplinan, senang bekerja dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Ya, jadi seperti itu penjelasan mengenai SKKD dan materi pokok PKN MI kelas 1 dan 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan, karena kekurangan murni dari saya pribadi, dan jika ada kelebihan